Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat berjumpa kembali di channel Wanita Bahagia. Sholawat dan salam tak lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu dimudahkan urusannya, dimurahkan rezekinya, diberikan kesehatan, serta diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kisah Asiyah, wanita beriman yang akhirnya berjodoh dengan Fir'aun. Kisah Asiyah binti Muzahim dengan Fir'aun berawal dari Fir'aun yang ditinggal mati oleh istrinya. Ia merasa kesepian dan ingin mempunyai seorang istri lagi. Fir'aun kemudian memerintah menterinya yang bernama Haman untuk melamar Asiyah, namun ia menolaknya. Penolakan Asiyah membuat Fir'aun marah dan mengutus tentara untuk menangkap orang tua Asiyah. Mereka bahkan dikurung dan disiksa. Fir'aun adalah seorang raja yang zalim. Ia berpikir bahwa ia adalah penguasa dunia. Sifatnya yang sombong itu tidak mampu mendapatkan hati Asiyah. Asiyah kemudian dipaksa menikah dengannya, padahal ia sudah menolaknya dengan tegas. Ia bahkan berkata, "Bagaimana aku sudi menikahi Fir'aun, sedangkan ia terkenal sebagai raja yang ingkar kepada Allah." Mengapa Asiyah menjadi istri Fir'aun? Berikut ini adalah beberapa hikmah dan juga sebab mengapa Asiyah kemudian ditakdirkan untuk menjadi istri Fir'aun. Asiyah binti Muzahim adalah salah satu contoh yang bisa diteladani oleh orang-orang yang beriman. Hubungan antara ia dan Fir'aun yang kafir tidak menjadi mudorot bagi Asiyah sedikitpun, karena Asiyah memang memisahkan diri dengan suaminya dalam kekafiran dan amal perbuatannya. Allah bahkan berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 11 yang artinya, "Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata, 'Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim.'" Asiyah tidak mendapatkan mudorot karena hubungannya dengan Fir'aun, padahal sudah sangat jelas bahwa suaminya adalah orang yang paling kafir. Asiyah bahkan memilih dibunuh daripada mendapatkan kemakmuran kerajaan, mengingat suaminya adalah seorang raja. Asiyah menjadi contoh perempuan pejuang. Apa yang dikisahkan dalam Al-Quran adalah sebuah makna bahwa Asiyah merupakan perempuan pejuang. Ia hidup di bawah raja sekaligus suaminya yang zalim.
Ia memberontak melawannya dan mempertahankan keyakinan apapun resiko yang ia dapatkan. Saat Fir'aun mengetahui bahwa Asiyah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, ia membuat pasak-pasak untuk istrinya dan mengikat tangan dan kakinya, kemudian menyiksanya di bawah terik matahari. Namun penyiksaan tersebut tidak membuat Asiyah lari dan mengharap belas kasih. Asiyah berdoa untuk keselamatannya dan memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari kekufuran seperti yang dilakukan suaminya. Rasulullah bahkan bersabda, "Cukup bagimu dari segenap perempuan di alam ini 4 perempuan, yaitu Maryam putri Imran, Khadijah binti Huwailid, Fatimah binti Muhammad, dan Asiyah istri Fir'aun." Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, Al-Tahawi, dan Al-Diya. Makna dari sabda Rasul tersebut adalah, cukup bagimu untuk sampai pada martabat orang-orang yang sempurna dengan mencontoh perempuan tersebut, menyebut kebaikan mereka, meniru sifat zuhudnya terhadap kehidupan dunia, dan tertujunya hati mereka pada kehidupan yang kekal, yaitu di akhirat kelak. Ditakdirkan untuk menyelamatkan Nabi Musa. Bayi laki-laki yang lahir pada zaman Fir'aun harus dibunuh. Ibunda Nabi Musa sangat kebingungan saat itu karena Fir'aun sudah mengetahui bahwa ia melahirkan bayi laki-laki. Ibunda Nabi Musa kemudian mendapat petunjuk dari Allah dalam surat Toha ayat 39. Artinya, yaitu letakkanlah dia Musa di dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil, maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Fir'aun musuhku dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku. Bayi Nabi Musa yang dihanyutkan di sungai kemudian ditemukan oleh Asiyah. Asiyah mampu menentang Fir'aun dan bala tentaranya dengan cara yang menakjubkan. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 9, artinya, dan istri Fir'aun berkata, "Dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil dia menjadi anak." Sedang mereka tidak menyadarinya. Tangan dan takdir ucapan Asiyah meluluhkan hati Fir'aun. Ia kemudian diperbolehkan untuk merawat dan melindungi bayi kecil bernama Nabi Musa dengan cinta, yang kelak bayi dalam tangannya tersebutlah yang akan menghancurkan Fir'aun dan bala tentaranya. Hal ini juga dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Qasas ayat 8, artinya, maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sungguh, Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Itulah beberapa sebab mengapa Asiyah binti Muzahim berjodoh dengan Fir'aun. Semoga banyak di antara muslimah meneladani keteguhan iman dan sifatnya. Semoga yang kita sampaikan kali ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi jariyah soleh. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan
informasi terupdate dari Wanita Bahagia. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.